Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Cici Mulyasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks novel. Novel adalah salah satu genre dari karya sastra. Adapun seperti kalian ketahui bahwa karya sastra itu terdiri dari 3. Yang pertama puisi, yang kedua prosa fiksi, dan yang ketiga adalah drama. Prosa fiksi sendiri itu dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan periodisasinya, yakni prosa fiksi baru dan prosa fiksi lama. Nah, anak-anak, untuk prosa fiksi lama itu ada dongeng, legenda, fabel, dan sebagainya. Untuk prosa fiksi baru, berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka disimpulkan prosa fiksi baru itu terdiri dari 3, yakni ada cerpen, novel, dan roman. Nah, sekarang kita masuk ke prosa fiksi baru, yakni jenis novel. Nah, pada prinsipnya cerpen, novel, dan roman itu tidak berbeda jauh. Untuk cerpen itu jumlah halamannya tidak terlalu banyak, habis dalam sekali duduk, tokohnya tidak berkembang, alurnya sederhana, seperti itu. Untuk novel dan roman itu halamannya banyak, bisa sampai 200 hingga 500, dan biasanya jika diterbitkan itu terdiri dari 1 buku, 1 judul novel. Sedangkan untuk cerpen, biasanya jika diterbitkan 1 buku itu terdiri dari beberapa judul cerpen. Nah, anak-anak, untuk novel sendiri itu alurnya kompleks, tokohnya berkembang. Artinya ketika di tengah perjalanan atau di akhir itu bisa saja mengalami pertambahan tokoh. Alurnya kompleks, seperti itu ya. Nah, kemudian tidak habis dalam sekali duduk. Artinya kalau kalian membaca novel itu bisa saja ketika kalian membaca kan lipat, istirahat dulu, besok dilanjut lagi gitu, karena halamannya banyak, atau ditutup dulu gitu kan, mau istirahat dulu, mau ke belakang dulu, mau makan dulu, dilipat nanti disambung lagi. Artinya kalau novel itu membacanya tidak habis dalam sekali duduk. Nah, anak-anak, untuk unsur-unsur prosa fiksi itu sama saja, baik prosa fiksi baru, prosa fiksi lama. Begitu juga prosa fiksi baru, baik itu cerpen, novel, dan roman, unsur-unsurnya sama. Nah, unsur-unsur dari prosa fiksi ini, khususnya novel, terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yakni unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi kehadirannya turut mempengaruhi terciptanya karya sastra tersebut. Contohnya pendidikan, agama, ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. Sedangkan unsur-unsur intrinsik novel itu unsur-unsur pembangun yang berada di dalam karya sastra tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik ini terdiri dari 7, yakni yang pertama tema. Tema adalah ide sentral cerita. Kemudian yang kedua amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karya sastra tersebut. Nah, dalam sebuah karya sastra, dalam hal ini novel, tema pasti hanya ada 1, sedangkan amanat itu bisa banyak, bisa lebih dari 1. Selanjutnya, yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah pelaku atau orang-orang di dalam novel tersebut gitu. Sedangkan penokohan adalah karakter ya, perwatakan dari tokoh tersebut, seperti itu. Nah, perwatakannya terdiri dari sifat fisik dan sifat psikis. Sifat fisiknya misalnya bertubuh tinggi, kemudian berambut keriting, berkulit sawo matang, berkumis tebal. Artinya kalau sifat fisik itu bisa kita lihat secara physically ya. Selanjutnya yang keempat, alur atau plot, yakni tahapan-tahapan kejadian gitu ya.
tahapan-tahapan kejadian dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ada latar atau setting yang kelima. Nah, latar atau setting ini meliputi suasana, tempat, dan waktu. Selanjutnya, yang keenam itu sudut pandang atau point of view. Point of view ini terdiri dari dua, ya, sudut pandang orang pertama. Orang pertama sendiri ada orang pertama sebagai tokoh utama dan orang pertama sebagai tokoh sampingan. Kemudian yang kedua itu orang ketiga. Nah, orang ketiga sendiri itu dibagi menjadi dua, orang ketiga sebagai pengamat dan orang ketiga serba tahu. Nah, itu tadi sudut pandang atau point of view dari sebuah novel. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah gaya bahasa. Jadi bagaimana gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam menciptakan karyanya. Seperti itu, ini meliputi majas, pengulangan-pengulangan, terus kemudian aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Nah, anak-anak, demikian tadi yang bisa Ibu jelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik novel. Demikianlah pertemuan kita kali ini mengenai materi teks novel. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.